Pernah nggak sih kalian lagi sendirian di malam hari, terus ngerasa kayak ngelihat sesuatu gitu dari ujung mata? Kayak ada bayangan gerak, tapi pas noleh, nggak ada apa-apa. Nah, pengalaman yang bikin merinding ini ternyata umum banget loh. Hari ini kita bakal coba bedah misteri ini dari kacamata sains, biar kita ngerti kenapa sih otak kita tuh kadang bisa mainin trik-trik kayak gini. Oke, jadi ini peta perjalanan kita. Kita mulai dari misteri di sudut mata itu, terus kita bakal nyelam ke dalam otak kita dan lihat gimana dia bisa jadi sutradara film horor pribadi kita. Kita juga bakal lihat gimana alarm di tubuh dan kacamata budaya yang kita pakai ikut berperan. Nah, terakhir kita bakal satuin semua petunjuknya. Yuk kita mulai. Pertama-tama, ini yang paling penting buat kita semua tahu. Kalau kalian pernah ngalamin ini, kalian nggak aneh kok. Serius. Perasaan ngelihat sesuatu yang ganjil ini tuh pengalaman yang dialami banyak banget orang. Dari dulu sampai sekarang, dimanapun di seluruh dunia, orang-orang tuh ngelaporin hal yang kurang lebih sama. Coba deh ingat-ingat lagi. Mungkin pas lagi lewat ada bayangan yang kayaknya gerak sendiri. Atau ada bentuk aneh di ujung lorong pas lampu lagi mati. Kalian nggak sendirian. Jadi pertanyaannya tuh bukan apakah itu beneran terjadi, tapi apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kita pas momen itu? Dan sekarang, kita kenalan sama pemeran utamanya, otak kita. Gini, jangan bayangin otak kita itu kayak kamera yang cuma pasif ngerekam dunia ya. Anggap aja dia itu sutradara film yang super canggih dan kreatif. Dia nggak cuma melihat realitas, tapi secara aktif menciptakannya berdasarkan sedikit informasi yang masuk. Nah, istilah ilmiah buat fenomena ini namanya halusinasi. Mungkin kedengarannya serem ya kata halusinasi, tapi sebenarnya ini tuh ada spektrumnya, dari yang ringan banget kayak kita salah lihat bentuk, sampai yang lebih jelas. Intinya, halusinasi itu bukti kalau otak kita tuh punya kemampuan buat bikin gambar, suara, atau sensasi yang rasanya nyata banget, bahkan tanpa ada pemicu apapun dari luar. Dan pemicunya bisa jadi hal yang biasa banget kita alamin. Pernah nggak begadang semalaman, suntuk, terus ngerasa benda-benda di sekitar kayak bernafas? Atau ngerasa cemas banget pas lagi jalan di tempat gelap? Nah, itu tuh momen-momen di mana otak kita lagi sedikit terlalu kreatif. Kurang tidur, stres berat, dan cemas itu pemicu umum yang bisa bikin sirkuit di otak kita ngeluarin gambar-gambar yang nggak terduga. Sekarang coba deh, liatin bentuk acak yang ada di layar ini. Apa yang pertama kali kalian lihat? Mungkin ada yang lihat awan, hewan, atau bahkan wajah. Apapun itu, coba perhatiin deh seberapa cepat otak kalian otomatis nyari pola yang bisa dikenali dari sesuatu yang sebenarnya nggak berarti apa-apa. Ini insting dasar otak kita loh. Fenomena ini ada namanya pareidolia. Ini tuh bukti betapa jagonya otak kita ngenalin pola, terutama pola wajah. Kemampuan ini penting banget buat nenek moyang kita dulu buat bertahan hidup, supaya bisa ngebedain mana kawan mana lawan dari jauh. Masalahnya yaitu, kadang sistem ini tuh sedikit terlalu sensitif. Dan ini contoh klasiknya yang saya yakin banyak dari kita pernah ngalamin. Tumpukan baju di kursi kamar. Kalau siang hari, ya itu cuma tumpukan baju biasa. Tapi coba pas lampu udah dimatiin. Tiba-tiba bentuknya jadi mirip orang yang lagi duduk nunduk kan? Nah, itu otak kita lagi kerja. Dia cuma ngambil data visual yang sedikit dan kabur, terus ngisi kekosongannya dengan pola yang paling familiar. Dan seringnya yang paling mengancam, sosok manusia. Oke, jadi otak kita itu sutradara yang kreatif dan jago nyari pola. Tapi ada faktor lain nih yang bikin film horor ini jadi makin nyata. Kondisi internal kita. Yuk kita lihat gimana emosi dan kondisi fisik kita bisa ikut-ikutan menyalakan alarm di dalam tubuh. Nah, ini dia poin kuncinya. Kita sering pikir kita takut karena ngelihat sesuatu yang serem. Tapi seringkali yang terjadi itu kebalikannya. Kita ngelihat sesuatu yang serem karena kita udah ngerasa takut duluan. Ini tuh kayak lingkaran setan. Rasa takut bikin indera kita jadi super tajam buat nyari ancaman, yang akhirnya malah bikin kita jadi makin takut. Pas kita ngerasa takut, ada pusat alarm di otak kita yang namanya amigdala, nah itu langsung teriak kenceng. Dan seluruh sistem kita masuk ke mode lawan atau lari. Indra kita jadi super sensitif. Di kondisi siaga tinggi kayak gini, suara daun kering di luar bukan lagi cuma suara daun. Otak kita bakal langsung ngasih label kemungkinan langkah kaki. Bayangan yang lewat sekilas bukan lagi cuma bayangan, itu adalah ancaman potensial. Dan ada satu kondisi fisik yang jadi lahan super subur buat pengalaman-pengalaman supranatural, sleep paralysis, atau yang kita di sini kenal banget dengan istilah ketindihan. Ini adalah pengalaman yang rasanya nyata banget dan seringkali menakutkan banget, di mana dunia mimpi dan dunia nyata tuh seolah-olah tabrakan.
Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi pas ketindihan? Bayanginnya gini deh. Pas kita lagi mimpi, otak kita tuh pinter. Dia sengaja melumpuhkan otot-otot tubuh biar kita nggak beneran lari atau nonjok pas lagi mimpi. Nah, pas sleep paralysis, ada sedikit kesalahan teknis. Kesadaran kita keburu bangun, tapi sistem yang ngebuka kunci otot kita masih belum aktif. Hasilnya, kita sadar tapi kejebak di dalam tubuh yang masih dalam mode tidur. Di dalam kondisi panik dan nggak berdaya ini, otak kita yang masih ada di perbatasan antara mimpi dan sadar mulai ngisi kekosongan. Dia memproyeksikan mimpi buruk ke dalam kamar tidur kita yang nyata. Inilah kenapa orang sering banget ngelaporin ngelihat sosok gelap, ngerasa dada ditekan benda berat, atau bahkan dengar bisikan. Ini tuh badai sempurna dari kelumpuhan fisik dan imajinasi otak yang lagi liar-liarnya, yang ngeciptain pengalaman yang terasa 100% nyata. Oke, kita udah punya otak yang kreatif, emosi yang lagi waspada, dan kadang kondisi fisik yang aneh. Sekarang, kita tambahin lapisan terakhir yang ngasih makna ke semua itu. Kacamata budaya yang kita pakai. Otak kita tuh benci banget sama pengalaman yang nggak bisa dijelasin. Jadi dia bakal nyari label atau cerita yang paling pas, dan cerita itu seringnya datang dari budaya dan keyakinan di sekitar kita. Nah, disinilah letak serunya. Seperti yang bisa kita lihat di sini. Pengalaman sensoris dasarnya bisa aja sama persis. Ngerasa lumpuh, ngelihat bayangan di kamar, tapi cara kita menafsirkannya bisa beda banget. Di Indonesia, dengan cerita-cerita rakyat tentang makhluk gaib, pengalaman ini bakal langsung dilabeli diganggu jin. Sementara di Barat, narasi yang lebih populer mungkin adalah hantu atau bahkan diculik alien. Pengalaman fisiknya sama, tapi naskah ceritanya itu disediain sama budaya kita masing-masing. Jadi, setelah kita kumpulin semua petunjuknya, dari cara kerja otak, awaram tubuh, sampai kacamata budaya, gimana kita ngerangkai ini semua jadi satu penjelasan yang utuh? Yuk kita lihat gambaran besarnya dari sudut pandang sains. Dan ini poin yang penting banget buat kita pahami ya. Tujuan sains itu bukan buat bilang, keyakinan kamu salah. Bukan, sama sekali bukan itu. Sebaliknya, sains nawarin sebuah kerangka buat ngerti kenapa pengalaman itu bisa terasa begitu nyata. Sains ngejelasin mekanisme di dalam otak dan psikologi kita di balik sensasi melihat atau merasakan kehadiran sesuatu yang nggak bisa dijelasin pakai indera biasa. Jadi, inilah rangkumannya. Pas kita nanya, kenapa ya saya ngelihat sesuatu yang aneh? Jawabannya tuh bukan cuma satu hal, tapi sebuah resep yang kompleks. Bahan-bahannya adalah otak kita yang punya kemampuan alami buat berhalusinasi dan salah menafsirkan pola. Resep ini diaduk dan diperkuat sama rasa takut, yang bikin kita super waspada, kadang ditambah bumbu fenomena aneh kayak sleep paralysis. Dan sebagai sentuhan akhir, semua itu dibungkus dan dikasih nama oleh kacamata budaya kita, entah itu jin, hantu, atau yang lainnya. Penjelasan ilmiah ini sama sekali nggak mengurangi betapa nyata dan menakutkan pengalaman tersebut. Justru sebaliknya. Ini nunjukin betapa luar biasanya kekuatan organ yang kita bawa-bawa setiap hari di dalam kepala kita. Dan ini membawa kita pada sebuah pertanyaan terakhir yang bikin takjub. Kalau otak kita mampu menciptakan realitas yang begitu meyakinkan dari ketiadaan, kalau dia bisa jadi sutradara, aktor, dan penonton sekaligus, coba bayangin, apalagi batas kemampuannya.